وصل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar terrealisasi amal ibadah kita, zikiran kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, marilah kita bersama-sama kita benahi syahadat kita dahulu. Jadi yang dimaksud syahadat itu yakni persaksian. Bila kita belum pernah menyaksikan Allah, bila kita belum pernah menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara live, secara langsung, apakah kita dikatakan sudah bersaksi? Apakah kita dikatakan sudah bersahadat? Bila Allahnya saja gaib, bila Nabi Muhammadnya saja hanya tinggal cerita-ceritanya doang. Tidak nampak dan tidak nyata Muhammad Rasulullah di dalam jiwa kita. Berarti selama ini kita belum pernah bersahadat. Alias syahadat-syahadat kita selama ini hanyalah penuh dengan syahadat kepalsuan. Apa maknanya syahadat kepalsuan? Karena yang kita syahadati di dalam hati kita bukan Allah dan bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang kita persaksikan setiap saat dan waktu hanyalah diri kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani badan ini. Seolah-olah yang bisa ngapa-ngapain hanya kita sendiri. Yang bisa sholat hanya kita sendiri, ya termasuk saya. Ketika berpuasa seolah-olah aku yang melaksanakan puasa sendiri. Ketika bekerja seolah-olah hanya aku penguasa di dalam pekerjaanku sendiri. Inilah yang dimaksud persaksian-persaksian yang kita saksikan selama ini, yang kita syahadati selama ini hanyalah bersyahadat, menyaksikan kewujudan, kehidupan, kekuasaan diri kita sendiri di hati kita. Apakah layak kita sudah dikatakan sudah bersyahadat? Apakah layak kita sudah dikatakan Islam di sisi Allah? Sementara kita Islam kita di sisi diri manusia kita saja. Kepahaman memahami Islam hanya versi-versinya hawa nafsu kita sendiri saja. Buktinya apa? Yang kita persaksikan di dalam syahadat kita bukan Allah dan bukan Muhammad Rasulullah, tapi yang kita saksikan hanya kekuasaan kehidupan diri kita sendiri sahaja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita belajar bersama, termasuk saya juga belajar. Kita belajar sama-sama karena di sini tak ada tingkatan, yang ada hanyalah kebersamaan. Kita sama-sama makhluk, sama-sama hamba Allah. Dan ilmunya Allah bukan ilmu rahasia. Dan ilmunya Allah tidak layak disembunyikan. Bila ilmunya Allah disembunyikan, maka manusia yang menyembunyikan ilmunya Allah inilah orang-orang yang menghalang-halangi manusia menuju Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ilmunya Allah itu memang wajib disampaikan bagi orang-orang yang mau menerimanya. Bagi yang tidak mau menerimanya, ya biarkan saja.
karena Allah yang memberi petunjuk, karena Allah yang memberi kepahaman atas masing-masing jiwa manusia. Allah lah yang berhak menilai kafir dan mukmin. Karena kita sendiri, maka ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, dan semua keluargamu dari api neraka. Api yang mana? Api neraka yang mana? Api yang ada di dalam jiwa kita, agar tidak selalu panas dengan urusan-urusan dunia. Agama termasuk urusan dunia. Kenapa? Karena kita memperdebat-debatkan agama saja, itulah yang membuat kita panas. Jadi di paparan YouTube Uripe Allah inilah kita belajar bersama, termasuk saya belajar bersama. Kita belajar sama-sama bagaimana sih syahadat itu. Syahadat yang mana Allahnya harus wujud. Syahadat yang mana Nabi Muhammadnya harus wujud pula, agar kita persaksikan kewujudan, keberadaan, kenyataan Allah dan Muhammad itu, agar kita bisa bersyahadat menyaksikan keduanya. Bila tidak wujud, bila gaib Allahnya, bila gaib Nabi Muhammadnya, mana mungkin kita dikatakan bersaksi alias saksi palsu saja. Selama ini terus terang, termasuk saya pribadi, persaksian kita hanya persaksian yang palsu, persaksian yang halusinasi kemanusiaannya saja. Persaksian yang hanya bayang-bayang saja. Kenapa? Karena di dalam hati kita telah menduduki kedudukan Tuhan dan telah menduduki kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini terus terang kita sudah lama menghina Allah dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Di dalam persaksian kita. Kita hanyalah mendengar cerita-cerita doang tanpa mengaplikasikan cerita itu di dalam dada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita belajar bersama agar diterimanya dengan syahadat ini, agar diterimanya sholat kita, agar diterimanya zakat kita, agar diterimanya puasa kita, agar diterimanya haji kita. Bukti yang sangat amat nyata bahwa syahadat kita selama ini hanyalah penuh dengan syahadat kepalsuan saja. Syahadat yang dusta. Sehingga buktinya di dalam sholat kita tak bisa menyaksikan Allah dan Muhammadnya. Melainkan di dalam sholat kita hanya ingat perkara-perkara dunia saja. Itulah anar, itulah api, itulah fahsya wal mungkar. Karena di dalam hati kita, di dalam sholat 5 waktu, telah mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di dalamnya. Contoh lagi di dalam zakat. Contoh ketika saat Idul Adha kita mengkorbankan kambing atau sapi. Kita melakukan itu semua tidak tambah suci, malah tambah sombong hati kita. Kadang melihat orang yang menyembelih sapi, meremehkan orang yang menyembelih kambing. Aku menyembelih sapi dengan bangganya kita, dengan merasa terhormatnya kita karena kita telah berkorban menyembelih sapi. Itulah tanda-tanda karena kita belum bisa bersyahadat. Akhirnya sifat fahsya wal mungkar, sifat ujub, riya, dengki, iri dan sebagainya itu selalu dan selalu muncul dan selalu menggoda dan memanasi kita karena kita belum pernah bersyahadat. Itu pangkalnya. Sholatnya akhirnya tak bisa menghadap, zakatnya, kurbannya tak bisa menghadap, apalagi puasanya. Puasa di bulan Ramadan, ketika kita melihat orang yang tak berpuasa, hati kita mencibir, oh ahli neraka engkau. Masa bulan suci Ramadan tidak puasa? Aku lu puasa. Nah inilah sifat fahsya wal mungkar.
Kita sukanya menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Itulah tanda bahwa kita selama ini belum pernah bersyahadat. Belum selamat hati kita menuju Allah. Karena kita selama ini belum masuk agamanya Allah, tapi masuk agamanya hawa nafsu kita sendiri. Islamnya Islam versi hawa nafsu, bukan Islamnya Allah. Islamnya Allah itu kan berserah diri, memasrahkan dirimu, hidup dan badanmu serta seluruh amalmu sudah dipasrahkan kepada Tuhanmu. Itulah agamanya Allah, sehingga kita tak mudah mencibir orang lain, sehingga kita tak mudah mengolok orang lain, sehingga kita tak mudah menilai-nilai orang lain. Kenapa? Karena di sisi Allah semua hanyalah hamba-hamba Allah. Karena di sisi Allah tak sebiji darah pun bisa bergerak kecuali tanpa izin Allah. Berarti bila hati manusia sudah bersyahadat, sudah selamat di sisi Allah, maka hatinya selalu damai, selalu tentram, selalu bahagia, selalu enjoy saja dengan apa yang dipersaksikannya. Kenapa? Karena syahadatnya sudah lurus. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita kaji bersama syahadat itu yang bagaimana. Syahadat itu Allahnya harus wujud. Muhammad Rasulullahnya pun juga harus wujud. Itulah syahadat. Maka di dalam firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agamaku secara sempurna. Maknanya masuk ke dalam agama Allah secara sempurna itu apa? Yakni syahadat yang sebenar-benarnya syahadat. Pasrahkan dirimu, serahkan dirimu. Apa yang diserahkan? Hidup dan badanmu itu loh, bukan milikmu. Itu miliknya Allah. Itu yang dimaksud berserah diri di dalam agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah mengembalikan amanah-amanah Allah yang sudah lama dititipkan kepada kita, supaya kita menyerahkan kembali, mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini dan apapun yang berlaku atas hidup dan badan ini, bahwa semuanya hanyalah milik lillahi ta'ala. Itulah agama Allah itu. Bagaimanakah cara mewujudkan Allah dan cara mewujudkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita syahadati, agar kita persaksikan keberadaannya? Bila Allah dan Muhammadnya saja gaib, ya kita belum pernah bersyahadat. Alias KTP-nya doang yang syahadat, tapi hati kita masih ingkar kepada kewujudan Allah. Hati kita ingkar dengan kewujudan Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi Muhammad itu wafat. Akan tetapi Nabi Muhammad kembali kepada Ruhullah. Hidup terus, hidup di alam baqo. Alam baqo itu adalah di balik alam fana. Kita selama ini hidup di alam fana, alam kerusakan, alam kehancuran. Maka dari itu untuk bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah secara langsung, ya kita harus kiamatkan lebih dahulu hidup dan badan ini. Kiamatkan dahulu langit dan bumi yang selama ini kita kuasai sebagai milik kita. Kita kiamatkan dulu ilmu-ilmu kita. Kita kiamatkan dulu amal-amal kita. Kita kiamatkan dulu harta-harta kita. Kita kiamatkan dulu kekayaan kita. Kita kiamatkan dulu
pangkat dan jabatan kita bila sudah suci bersih semuanya, maka yaitulah syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah ketika manusianya sudah tak mampu lagi bersyahadat kepada dirinya sendiri. Kenapa manusia tidak mampu bersyahadat kepada dirinya sendiri? Wong hidupnya sudah dipasrahkan kepada Allah. Berarti yang ada hanya Allah. Sehingga manusianya sudah tak mampu lagi menyuruh-nyuruh badan ini. Hanya Allah lah yang berhak menyuruh badan. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah tanda kenyataan Allah dan Muhammadnya, Allah dan Rasulnya sudah tersaksikan, sudah tersyahadati dengan nyata dan jelas. Tidak jare-jare, tidak bayang-bayang lagi, tidak berimajinasi lagi. Hanya beriman kepada yang gaib, hanya beriman kepada tak ada. Yang tak ada kok diimani, yang ada kok tidak diimani. Sementara kita selama ini hanya beriman kepada hawa nafsu kita sendiri. Sehingga kita menjadi budak-budaknya hawa nafsu. Sehingga kita menjadi rasul-rasulnya hawa nafsu. Sehingga kita menjadi utusan-utusan hawa nafsu. Sehingga kita menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsu. Dan kita dipenjara oleh hawa nafsu kita sendiri sehingga kita tak bisa bersyahadat, tak bisa pulang untuk menyaksikan Allah dan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Karena iblis dan setan sudah membisikkan, tak mungkin kau bisa menyaksikan Allah secara langsung. Tak mungkin kau akan menyaksikan Muhammad Rasulullah secara langsung. Nabi Muhammad sudah wafat kok mau disaksikan. Lah kalau Nabi Muhammad sudah wafat, bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila Nabi Muhammadnya telah wafat. Maka bila kita tahu bila Kanjeng Nabi Muhammadnya telah wafat, ya bangkitkan di dalam dadamu Muhammad yang ada di dalam setiap diri manusia. Bahwa diri manusia inilah Muhammad Rasulullah. Kita selama ini sudah lama tertidur. Kita mengubur Allah dan Muhammadnya selama ini di dalam dada kita. Sehingga kita tak pernah berziarah ke makamnya. Karena kita menyangka Allah dan Nabi Muhammad gaib yang wujud hanya diri kita. Kita tak mau kalah dengan Allah. Kita tak mau menjadi utusan-utusan Allah. Kenapa? Allahnya gaib. Mana bisa mengutusku? Allahnya saja gaib. Bila Allahnya nyata baru bisa mengutusku. Jadi Allahnya harus nyata dulu baru bisa mengutus hamba-hambanya. Jadi untuk bersyahadat kepada Allah ya harus mengenal Allah dulu. Siapakah sih Allah itu? Siapakah sih Tuhan itu? Kebanyakan orang bertanya apa bedanya Allah dan Tuhan. Tak ada bedanya. Semuanya tak ada bedanya. Hanya cuma sesebutan-sesebutan saja. Yang penting penguasa di dunia ini hanyalah uripe Allah. Bila tak ada hidup maka tak akan ada kekuasaan. Dengan hidup inilah maka muncullah kekuasaan. Jadi siapakah Allah itu? Di dalam ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi ciptaannya. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, itulah Allah. Allah.